Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai proses belajar mengajar pada kesempatan ini, saya minta kesediaannya dulu untuk kita dalam doa. Siapa? Ayo, mari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang berkah ini untuk memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita akan masuk pada materi dengan tema konsep dasar akidah, ibadah dan akhlak dalam Islam. Tentunya berbicara tentang akidah, apa kira-kira yang dipahami kalau berbicara tentang akidah? Akidah sama dengan keyakinan. Ibadah, apa itu ibadah? Kewajiban yang harus dilaksanakan, contohnya sholat, bagi yang mampu. Kemudian akhlak, apa itu akhlak? Perilaku. Ada karakter. Tujuan pembelajaran, tujuan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah pertama memahami pengertian akidah, ibadah dan akhlak dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara akidah, ibadah dan akhlak. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa pentingnya materi ini yang akan kita pelajari? Tentunya materi ini penting untuk membentuk muslim yang beribadah dengan benar dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hal yang paling pokok ingin kita pahami di sini berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Kalau dari akidah sama dengan keimanan yang ingin kita pelajari atau paling tidak harus kita pahami pada kesempatan ini. Satu, apa dampak dari lemahnya akidah terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan ibadah, apa tujuan utama dari ibadah dalam Islam dan bagaimana hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, akhlak.
apa dampak buruk dari perilaku akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam terhadap diri sendiri dan masyarakat. Perhatikan konsep dasar akidah. Akidah berasal dari kata yang berarti ikatan atau keyakinan yang pokok dalam Islam. akidah adalah Keyakinan terhadap rukun iman yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikatnya, kemudian iman kepada kitabnya, iman kepada Rasulnya, kemudian berikut hari akhir, yang berikut qada dan qadar. kayak anak kita. Kepada sini juga. Nah, fungsi akidah ya. Fungsi akidah itu apa kira-kira? Satu, Sebagai landasan hidup seorang muslim. sebagai landasan hidup seorang Muslim. muslim. Yang kedua, menguatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan arah dan tujuan yang jelas. dengan akidah yang bagus akan memberikan arah dan tujuan hidup yang Jelas. Kemudian penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, meyakini. Keesaan Allah dan daripada hanya kepadanya. Kemudian yang kedua, Tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti syirik dan tahayyul. syirik dan tahayyul. Apa itu syirik? Yang Percaya selain Allah. Contohnya kalau kakek bilang ini tuh, jangankan kakek tertarik sama saya, orang Lampung juga pasti tertarik. Ya, itu namanya syirik namanya. Hah? Atau setelah saya pakai baju ini, wah, semua itu orang selalu ikut di belakangku. Saya duluan. ini pakai susu. Untuk semua dipancing sedikit keluar. Nah, kemudian konsep dasar ibadah. Ibadah adalah segala bentuk penghambatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai syariat Islam. segala bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai syariat Islam. Bukan sungai. Kemudian macam-macam ibadah. Ibadah Ibadah mahdzab atau ibadah khusus seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kenapa disebut ibadah khusus? Artinya ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Contohnya puasa, tidak mungkin bilang ya jam mau puasa saya mewakili. Itu tidak boleh, sama itu sholat remaja. Kemudian yang kedua ibadah ghairu mahdah, ibadah umum. Ya. Seperti Niat ibadah. seperti bekerja dengan niat ibadah, menolong sesama, dan kebersihan. Sama kalau pergi ke sekolah niatnya itu belajar. Tentunya belajar dengan baik. Tujuan ibadah Mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya. kedua membersihkan hati dan jiwa. membersihkan hati dan jiwa. Sama itu ada lagunya ya, ada anak jangan kau nodai. Yang ketiga meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial. Ya, mohon maaf ya tidak. Kemudian penerapan ibadah dalam kehidupan. Penerapan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Satu, Melaksanakan sholat lima waktu secara konsisten. sholat subuh di semua tadi. Sholat. Mudah-mudahan yang tidak sholat itu karena ya, ada hal yang tidak bisa dihindari. Ya. Ya, tapi bagi laki-laki tidak ada istilahnya tidak sholat. Kecuali dia. Kemudian yang kedua membayar zakat dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Rajin-rajin bersedekah. Ya.
Jangan sampai ada pepatah mengatakan biar miskin yang penting sombong. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah puasa dengan Penuh kesyukuran. sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Apalagi niatnya? Sudah. Ya, alhamdulillah suaranya bagus, tetapi bukan doa itu yang saya minta. Kita kan baru sekarang dalam suasana bulan Syawal. Ya, yang biasa kita pelajari Allahumma barik lana fi rojab wa syaban wa balighna. Itu yang saya minta. Bukan doa makan, doa barik lana. Ya. Konsep dasar akhlak. Kemudian konsep dasar akhlak. Akhlak adalah Perilaku atau sikap yang mendekatkan diri seseorang yang mencerminkan nilai-nilai Islam, akhlak pribadi menjadi kepada Allah, akhlak kepada Allah seperti berdoa, tawakal dan bersyukur. Nah, ini nggak perlu. Kalau sudah berdoa, tawakal kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mewujudkan atau tidak. Tawakal itu apa bahasa Arab? Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama manusia, seperti Iya. jujur, adil, dan menghormati orang tua. tua. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada Lingkungan. seperti menjaga kesehatan dan melestarikan alam. Nah, pentingnya akhlak. Apa pentingnya akhlak? Menjadi keimanan seorang Ya, muslim. kalau akhlaknya orang bagus, dengan sendirinya bisa kita lihat cermin daripada menjadikan cermin tingkah lakunya, karakternya, sifatnya. Ya. Kemudian yang kedua, membentuk hubungan harmonis dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Tidak bakalan ada orang yang bagus akhlaknya kalau tidak baik hubungannya kepada sesama umat manusia. Oke? Selanjutnya adalah penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang pertama, berperilaku sopan kepada Orang tua dan orang tua guru. dan guru. Kemudian menepati janji dan berkata jujur. Jangan sampai kalau guru yang suruh tidak ditepati janji, kalau doinya langsung Baik. ngeri. Padahal itu yang ngeri, itu yang sering. Kemudian yang ketiga, menghindari sifat buruk seperti Sombong dan iri hati. Nah, hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak, ketiga konsep ini sangat berkaitan. Akidah adalah fondasi keimanan yang menjadi dasar ibadah dan ya, akhlak. bukan fondasi ini, kalau bukan tembok. Fondasi keimanan yang menjadi dasar ibadah dan akhlak. Yang kedua, Ibadah adalah bentuk pengamalan. ibadah adalah bentuk pengamalan. Akidah. Yang ketiga, Akhlak adalah adalah buah buah dari ibadah yang benar. akhlak itu dengan sendirinya akan terlihat, akan nampak kalau ibadahnya itu yang benar. Betul? Betul. Dari ucapannya betul itu tidak meyakinkan bahwa adanya juga ibadah. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan tugas. mengerjakan tugas. Tugas ini hanya berapa nomor? 3, ya. Siapa kira-kira yang mau menjawab nomor 1? Angkat kaki. Angkat tangan. Lupa dibaca dulu. Ya, pelajari dulu. Ya, Tulis simak di- baik-baik. Tulis. Baru nanti disampaikan apa pendapatnya. Udah, ya kan? Alauddin Makassar. Ada, aku jawab nomor 1. Menjawab Mas Andasi. Ya, nomor 1. Amin. Ini Apa dampak dari Bismillah. apa apa dampak dari lemahnya akidah terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari? ya? Dampaknya yaitu 1. Kurangnya kesadaran beragama. 2. Hilangnya moralitas. 3. Mudah terjerumus dalam perilaku negatif. Dan terakhir, kehilangan tujuan hidup. Kehilangan tujuan. Hidup. Masya Allah. Masya Allah. Kedua, siapa kira-kira? Ayo, Apa tujuan utama dari ibadah dalam Islam dan bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari?
Tujuan utama ibadah dalam Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyucikan jiwa, mencapai ridha Allah. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari seseorang, itu menjaga akhlak mulia, kedisiplinan dan tanggung jawab, menguatkan silaturahmi. Ya. Oke. Yang ketiga, Ada Pak. ya. Apa dampak buruk dari perilaku akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam terhadap diri sendiri dan masyarakat? Dampak buruk untuk diri sendiri, yang pertama, kehilangan harga diri dan rasa hormat dari orang lain. Yang kedua, terjebak dalam perasaan bersalah, gelisah, atau ketidakbahagiaan karena perilaku buruk. Yang ketiga, mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Dampak buruk, dampaknya apa sih? Dampak buruk terhadap masyarakat. Yang pertama, menimbulkan konflik, keretakan sosial, dan perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, mengurangi kepercayaan antar individu sehingga sulit membangun harmoni. Yang ketiga, melahirkan kerusakan moral yang berdampak pada generasi mendatang. Nah, itu dia. Nah, ya, alhamdulillah. Jadi dampak dari lemahnya akidah, ya, seseorang kalau lemah akidahnya, lemah keimanannya, dia itu akan selalu terombang-ambing. Ya, ada gosip dengar bahwa ini yang lebih benar, tinggal lagi. Ya. Apalagi kalau mau disogok satu karton Indomie, terdengar lagi. Belikan baju baru, terdengar lagi. Ya. Dan bahkan mereka itu orang yang lemah akidahnya, dia akan tidak mampu bisa menjaga toleransi dengan baik. Kemudian yang kedua, tujuan utama dari ibadah dalam Islam adalah bagaimana kita bisa mengenal diri dan kepribadian kita, tentunya melalui ibadah yang kita laksanakan. Ya. Nah, apa dampak buruk dari perilaku akhlak? Ya. Orang itu kalau akhlaknya tidak baik akan terlihat dari sifat diri sehariannya. Apalagi kalau suka bang jodoh anaknya orang, suka juga terima jodohnya orang. Mulai sekarang selama di sini jam itu terima jodohnya orang. Kita doakan mudah-mudahan tidak laku selama di istimewa. Kalau bisa nanti jangan lagi mendapat baju saja. Nah, sebagai pelajaran dari materi singkat yang kita pelajari ini, yaitu konsep dasar akidah, ibadah, dan akhlak dalam Islam. Yang pertama, tentunya kita harus berkomitmen untuk selalu dan senantiasa mengamalkan akidah, ibadah, dan akhlak yang baik sesuai dengan perintah dan ajaran agama. Dengan memahami dan mengamalkan akidah, ibadah, dan akhlak, seseorang muslim dapat menjadi insan yang bertakwa, bermanfaat bagi sesama, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mau gimana sobat semua? Mau. Ya, perhatikan sholat kami. Dan biar mau masuk surga, kalau tidak pernah disolat pasti masuk di neraka. Kerasnya sudah surga tidak layak. Oke? Cobain. Iya, Pak. Bagaimana Baim? Indra? Ya, Inaluddin. Ya. Jawabannya saja pasal tidak rela. Tapi kita kasih semangat. Alhamdulillah. Oke? Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Sampai. Ya, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang selalu senantiasa. Amin. Baik. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asta'udzika Ma'amanihi fadlilayya inda hajati wa la tansanihi ya
Oke, saya kira dengan ucapan bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.